Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, ada rumah kos 2 lantai yang cukup dikenal warga sekitar. Bukan karena bangunannya megah, tapi karena pemiliknya, Bu Dewi, wanita 49 tahun, mandiri, ramah, dan selalu cekatan. Ia dikenal sebagai ibu kos yang gesit. Apa-apa dikerjakan sendiri. Dari bersih-bersih halaman, memperbaiki pagar, hingga mengangkat galon. Meski sudah hampir kepala 5, penampilan Bu Dewi tetap segar dan menarik. Rambut sebahunya selalu dikunci rapi, tubuhnya bugar karena terbiasa aktif, dan wajahnya bersih dengan senyum yang jarang absen. Ia hidup sendiri setelah bercerai hampir 10 tahun lalu. Anaknya sudah kuliah di luar kota, dan hari-harinya diisi mengurus kosan dengan 6 kamar. Tentu saja, ada saja masalah kecil di rumah kos. Lampu mati, keran bocor, talang air mampet. Tapi Bu Dewi tak pernah panik. Ia selalu sigap cari solusi. Suatu pagi, saat sedang mengepel teras, suara tetesan air dari kamar mandi luar bikin dia mengernyit. Setelah dicek, ternyata pipa bawah wastafel pecah. Air terus menetes, membasahi lantai. Tak ingin buang waktu, Bu Dewi menghubungi tukang ledeng langganannya sedang tak bisa datang, dan akhirnya meminta rekomendasi dari tetangga. Tak lama, datanglah seorang pria muda, perawakannya tinggi, bersih, dan membawa tas alat lengkap. Namanya Dimas, umur 33 tahun. Cara bicaranya sopan, tapi lugas. Tatapannya tenang, dan ia terlihat terbiasa bekerja rapi. Bu Dewi, ya? Saya Dimas, tukang ledeng. Dapat info dari Bu Rini, katanya ibu butuh bantuan. Dewi tersenyum ramah. Iya, Mas Dimas. Ini, pipa wastafel bocor. Bisa dicek. Dimas langsung bekerja. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia berhasil memperbaiki kebocoran itu. Tapi bukan itu yang bikin Dewi terkesan. Ia memperhatikan caranya bekerja. Tenang, fokus, tak banyak bicara tapi sopan. Saat Dimas hendak pamit, Dewi spontan menawarkan teh hangat. Kalau nggak buru-buru, istirahat dulu Mas. Saya bikinin teh manis ya. Dimas awalnya ragu, tapi akhirnya menerima. Mereka duduk di teras, mengobrol ringan. Dari situ, Dewi tahu kalau Dimas baru setahun kerja sebagai tukang ledeng lepas. Sebelumnya sempat jadi karyawan pabrik. Hari-hari berikutnya, setiap ada kerusakan kecil, Bu Dewi selalu menghubungi Dimas. Tapi bukan hanya karena butuh bantuannya, entah kenapa, Dewi merasa nyaman tiap Dimas datang. Meski beda 16 tahun, ia merasa ada aura tenang dan hangat yang menyenangkan dari pemuda itu. Dimas pun begitu. Ia mulai memperhatikan sosok Bu Dewi lebih dari sekadar klien. Bukan cuma karena penampilan Bu Dewi yang tetap memesona di usia hampir 50, tapi juga karena keteguhan dan kemandiriannya. Suatu sore, setelah memperbaiki keran yang macet, Dimas sempat menghela napas dan bergumam, "Ibu hebat ya, semua dikerjain sendiri. Saya belum pernah lihat ibu kos kayak ibu sebelumnya." Dewi tersenyum kecil. "Kalau nggak dikerjain sendiri, siapa lagi, Mas? Hidup ini jangan terlalu bergantung sama orang lain." Ucapan itu melekat di hati Dimas. Ia mulai mengagumi wanita ini lebih dari sekadar pemilik kos. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi hubungan antara Bu Dewi dan Dimas perlahan berubah. Bukan hanya urusan ledeng atau pompa air lagi, tapi ada rasa yang mulai tumbuh. Halus, perlahan, tapi nyata. Setiap kali Dimas datang, Bu Dewi merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Dimas tertawa saat cerita lucu, caranya diam saat berpikir, dan betapa ia selalu menghormatinya, tanpa pernah melewati batas. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota kecil itu. Suasana jadi dingin dan sepi. Sebuah suara mengetuk pagar rumah kos. Saat Bu Dewi membuka pintu,
Ternyata Dimas berdiri dengan mantel basah dan wajah cemas. Ibu nggak jawab. Wah, saya khawatir. Tadi pagi ibu bilang kurang enak badan. Bu Dewi tertegun. Hatinya hangat. Ia tak terbiasa diperhatikan seperti ini. Ia hanya mengangguk, lalu mempersilakan Dimas masuk. Tanpa banyak bicara, Dimas meletakkan satu termos kecil berisi bubur hangat di meja. Saya belikan bubur ayam, biar badan ibu lebih enak. Dewi duduk pelan, menatap bubur itu. Terima kasih, Mas. Saya kaget aja. Nggak nyangka kamu datang malam-malam begini. Dimas duduk di bangku kayu dekat jendela. Ibu selalu kelihatan kuat, tapi nggak apa-apa kan kalau sesekali ada yang peduli. Kalimat itu seperti angin lembut yang menyentuh sisi paling rapuh dari Bu Dewi. Ia tak menjawab, hanya menatap dalam ke arah Dimas. Mata mereka bertemu, sunyi, tapi hangat. Dari titik itu, hubungan mereka makin dekat, tapi tidak terbuka. Hanya mereka berdua yang tahu. Bahkan penghuni kos tak menyadari apapun, karena semua masih sebatas perhatian kecil, bukan pelukan, bukan janji. Hanya kebersamaan yang terasa berbeda. Namun, semakin perasaan tumbuh, semakin juga Dewi bergulat dalam pikirannya sendiri. Ia sering bicara sendiri di depan cermin. Aku ini siapa? Perempuan hampir 50 tahun. Apa ia pantas berharap pada laki-laki semuda dia? Ia pun pernah coba menjaga jarak. Beberapa kali ia sengaja tak membalas pesan Dimas. Tapi hati tak bisa dibohongi. Setiap pesan masuk darinya, ada rasa senang yang tak bisa ditepis. Sementara Dimas, yang selama ini hanya mengikuti alur dengan tenang, mulai merasa tak tahan. Suatu malam, setelah menyelesaikan perbaikan atap belakang yang bocor, Dimas tak langsung pulang. Mereka duduk di teras, berdua. Hujan turun rintik-rintik. Angin malam menggoda daun jambu di halaman. Dimas akhirnya membuka suara, pelan. Bu Dewi, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma tukang ledeng biasa. Saya tahu juga usia kita terpaut jauh. Tapi setiap saya kesini, saya merasa pulang. Dewi diam. Hatinya bergetar. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menggetarkan hatinya. Dan kalau ibu mengizinkan, saya ingin terus pulang ke sini. Bukan cuma untuk benerin pipa, tapi untuk nemenin ibu. Kalau boleh. Bu Dewi menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia sudah terlalu lama hidup sendiri, terlalu lama pura-pura kuat. Mas Dimas, saya bukan perempuan muda yang bisa diajak mulai dari awal. Saya punya masa lalu, saya punya luka, saya punya banyak keraguan. Dimas menjawab, pelan namun pasti. Saya nggak minta ibu lupakan semua itu. Saya hanya minta satu hal, biarkan saya ada di samping ibu, pelan-pelan. Setelah malam itu, hubungan mereka makin dalam. Meski belum ada ikatan resmi, hati mereka sudah saling terikat. Dimas datang tak hanya sebagai tukang ledeng, tapi teman berbagi cerita, teman minum teh sore, bahkan teman curhat di tengah malam saat Dewi gelisah. Lingkungan sekitar mulai bertanya-tanya, tapi Dewi tidak peduli lagi. Ia mulai percaya bahwa kadang cinta datang bukan pada saat kita paling siap, tapi justru saat kita sudah lelah berharap. Dimas pun makin dewasa dalam bersikap. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengumbar kata-kata romantis murahan. Tapi setiap perbuatannya menunjukkan bahwa ia benar-benar tulus. Hingga suatu pagi, Dimas datang dengan wajah cerah. Ia menyerahkan satu kotak kecil. Di dalamnya, bukan cincin mewah, tapi satu set kunci rumah. Ibu, saya belum bisa ajak ibu hidup mewah. Tapi saya ingin ibu tahu, rumah kecil ini akan selalu terbuka untuk ibu. Kalau suatu hari ibu siap, rumah ini milik kita. Dewi menangis pelan.